matanya merah, kemudian rambutnya diurek ke depan. Kecang gulung-gulung rilungka, bananting tirik rijonjo, banan tatapu di tangannya malikuna, kumpaya kumbarak. Mantra ini yang disampaikan kepada tim MBS oleh pemilik ilmu parakang. Salam budaya. Beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Sidrap dikejutkan dengan adanya peristiwa teror makhluk jadi-jadian yang meresahkan warga di Kelurahan Manjeling, Kecamatan Maritangai, Sidenren, Rapang. Di bumi Sulawesi menyimpan begitu banyak sejarah dan budaya yang belum pernah terkuak. Namun di balik itu tidak sedikit kisah terselip misteri, mitologi, dan cerita yang berbau spiritual. Di antaranya cerita makhluk mitologi yang melegenda dikenal dengan nama Parakang. Perjalanan kami kali ini menelusuri jejak Parakang tertuju di Longka, tepatnya di Desa Majandang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. Berbicara tentang Parakang, secara umum orang menganggap itu adalah sebuah bentuklah atau sebuah pemahaman atau bahkan wujud yang orang berkonotasi itu hal yang negatif atau yang tidak baik. Tapi sebenarnya banyak yang belum paham dan mengerti apa sebenarnya itu Parakang. Jadi Parakang itu diawali dengan tarikat pada nenek moyang dan leluhur masa lalu. Jadi ada yang bertarikat di batu, ada yang bertarikat di dalam rumah, ada yang bertarikat di dalam kolong, ada di bawah pohon kalbu besar. Yang ditarikat itu adalah ilmu kebatinan. Pangisingan Kakbala, pangisingan Sindraung, Tanakan Reberang, Tanakan Reni Cidu, kemudian Tanah Buno Ulu-Ulu. Itu tarika. Muncul konotasinya di belakang ini, ada yang tarikatnya. Dia bilang kalau kita 10 liter habis ditumbuk beras, maka 10 liter itu dimasak berbulan-bulan, tidak habis. Anjo ni kana batuan je misalnya batu lompo anjo injo tasiran ni pawan de batu lumpua. Anjo manakana to pangisigan Parakang ibarat namanya kamunya lapar nukibu. Misalnya sulingka, nani surun janjang betul tali na tembus ki. Anjo balaga itu kalau nan ciri ka, nakuatin apa? Sangin apa nya masih napat temu talen paci nari batua. Ni kana mau Parakang kang terima saja pagano kaunya napake sinraung iya mintu ni kana pun paturan atau pakai tap iyan pun napake do kaunya make tatapur lampana. Mana pun nuka mate jore tina tu ramate pustinya gitu motor para sangena join tumpi. Apa napa sabakin lampanya wana. Pengisian Parakang itu baine burakne jadi. Baine burakne. Pokoknya salanggan gitu juga tu nabala pustinya pakai gamanyo. Riolan aja. Adalah. Nakaman nih. Kama-kama na kaya banyak Parakang tina-tinana. Pakai jadi. Pakai. Awalnya kan disembunyikan dulu ini Pak, disembunyikan. Nanti lama-lama disusupi nih ilmunya apa saja kok, cincin emas atau gelang. Tapi kalau mau itu tidak mati di perjalanan, harus ada kain putihnya, dilipat 7 baru diduduki bersila.
Kemudian di samping batu besar, batu pokok Pak, nampak ada bersa cupakna, ada tailai banina drindra. Kemudian ada paling sakrat sekali itu 70 hewan diambil Pak. Jadi saya tanya, apa maksud 70 hewan itu? Itu kalau namanya parakan, nah dalam keadaan kepepet mau dibunuh dengan orang yang musuh dia, mau bunuh dia. Hewan mana yang dia ingat, seperti itulah wajahnya. Itulah yang negatifnya itu. Pada ekspedisi kali ini, saya dan tim MBS ditemani para tokoh di Longka untuk menjajaki dan menelusuri sebuah situs yang dianggap bagi masyarakat Longka sebagai batu parakan atau batu kalompuang. Yan jinjo anu nanyo masalahnya ni kung memang parakan anjir lo kenyataan itu kamaya. Sabanyo jungira nganyo lalang nganyo barang nanti nanti nising kon timan tu jual nangira mai. Tindro jinjo na cini na kananian tu barang jur kubuli ditumpuk na batua. Masih ko paresa ya apa buni apa ii. Mai mini paresa. Jadi anyo mani paresa tarapas na apa anu ruk komunen ne galara longkar rianuna. Iya. Apa marut ribalana. Nampan aliang anjo tampas sere tampan tulukan mai. Na kananian tu pantarang antu yan ne balen ne konne. Anu komonen tu anu na juri batun mani paresa ternyata dari anu jadi rupa-rupaan. Saya dan Manajai Daeng Ngesang telah duduk tepat berada di atas batu parakan. Sebuah batu yang menjadi sarana dan media untuk ritual parakan ini. Letaknya berada tepat di tengah hamparan sawah yang membentang luas. Tak terbayang bagaimana rasanya ketika saya duduk di batu ini pada malam hari. Cuma memang ada ada semacam penyakit pada orang yang memiliki ilmu itu, karena kan tanda-tandanya Pak, matanya merah. Tanda fisik? Iya, matanya merah, kemudian tidak mau baku tantang. Seperti kalau bapak saya baku tantang, dia tidak mau. Dia mau tantang, takut. Berarti ada perbedaan secara fisik ya? Iya, ada perbedaan. Yang paling menonjol di tatapan mata. Pokoknya kalau ketemu di mana Pak, dia tatap mata. Kita ngomong, tidak mau ngomong, hati-hati. Tapi bukan di Longka saja, jangankan di Longka Pak, di Palopo kan punya ibu banyak. Perbedaan fisik lain selain mata? Perbedaan fisik lain itu Pak, tinggi pantat, kepala di bawah. Dia dalam bentuk hewan, kemudian rambutnya diurai ke depan. Kalau dalam bentuk manusia. Itu digunakan dalam bentuk seperti itu secara terus-menerus atau pada saat penggunaan ilmunya? Saya pada saat penggunaan ilmunya itu karena mau mencelakakan orang. Oh, mencelakakan orang. Kalau tidak mencelakakan orang, tidak normal. Ya, normal. Dulu anak-anak takut dengan dia, sekarang tidak lagi. Tapi tidak bisa kita juga berani. Sosok makhluk yang sangat ditakuti bagi masyarakat Sulawesi ini digambarkan tidak dalam wujud seperti makhluk gaib pada umumnya, namun dianggap sebagai makhluk jadi-jadian yang mampu merubah wujudnya menjadi apa saja yang diinginkannya, seperti binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Masih ngali mi juru enjen anu. Masih ngali mi jurusang. Dia mau ngali taputa mate ri lampana. Ini mau ngali injo pangi wakatalasanga. Angirang asik injo no Mario. Irang patan ngirang apa. Riboko pinen injo anu na. Kajarian apa nyo anu kapunan itu anen jo lalangang anjo katina sikali nya ero mantur boko nan jo bala ka. Apa nanti ya sama? Ika pun namai monito anan jo nirang jangang. Kan jo jangang pun ni randrang anu tina ni pulu. Anjo jangan tina ni sambali. Ini rantu ni anu nilang recak macam mana tina ni cini. Tina ni cini ko apa tu na ni acak macam mana ni paresa nyonyo ni pataurangan nyo kamu nyonyo jangan. Memang betul tina. Nah kandri. Saya kejarian yang jari tujing yang jari tujing. Iya.
Nuna jo kilangnya dengan riolo. Ini tepun na cerita na pakai jo nuna. Jo pakai yang anuna. Iya. Itu umi jo anuna nak baca-baca tuh umi jo. Juga yang jo anuna nak di tangan nama likuna antara juri. Anu riolo nenek moyang tak. Ya memang menjadi dibaca. Iya, nyanu memang mi. Kadang kayaknya menjadi riolo lagi nak aku tak nangasi menjadi sandro-sandro. Apa nuku apa namanya ku lupa njur po kajuan nuku karang lata lagi apa lagi nanti aku lihat betul tina ki sebenarnya punya tahu karena nampak tina memang tuh tina lebak ketemu mak gak kuntia pun aku anu bener agama yang tunur ku tina nari boko anu riolo nenek moyang tak ya memang menjadi baca iya nyanu memang mi mana ri gatu paroman kau yang kata tu biasa yang kau enak kelindungi ko. Yari nek kemangi kamu mendampingi. Nak kata tina makir aku kuatin aku mangi maka nek tentu mendampingi ko. Aku paliliang ko nek ke punon kasar aja kurang marai ni. Kamu jangan yari nanu aja waktu ni almarhum ni karelong kanyo ilantara. Maka nak kami tu langirangan muka member. Apa yang mendasari orang gua secara umum ketika bicara tentang parakan atau kemampuan parakan langsung berbicara longkak? Karena yang menitip barangnya itu di atas adalah Raja Gua yang ke-11 dari Jibarani dan Marumpa, sehingga beliau dititipi barang itu kemudian membuat ritual-ritual itu pada pengikut-pengikutnya di sini. Yang titipi siapa ini? Nenek-nenek itu. Sandro, dukun-dukun dulu, Sandro kalau orang Makassar. Tapi bukan pada saat itu berawal. Bukan. Jauh sebelum. Jauh sebelumnya. Sudah ada sebelum abad ke-13. Kalau orang Longka yang pertama itu sudah ada. Sudah ada. Berarti peradaban Longka jauh ada sebelum abad ke-13. Iya. Berdasarkan kisah, tokoh yang paling berpengaruh dalam penyebaran penggunaan ilmu ini adalah Raja Goa ke-11 Itaji Barani Dai Marompa Karaindata Tunibatta yang memerintah di tahun 1546. Menurut Dain Sikki, beliaulah yang paling menguasai ilmu tersebut dan mewariskan keturunan-turunan serta pengikutnya. Saya pernah dengar, tapi sudah meninggal. Saya pernah ikut di situ. Namanya di Mengete, terus Den Rangkasang. Itu Den Rangkasang usianya 250 tahun baru meninggal. Jadi konon ceritanya Pak, itu Den Rangkasang sudah dicari sama Karain Sombaya karena terlalu banyak orang dia korbankan. Didapat dibantai Pak. Ketemu sama Karain Sombaya dibantai. Nah, karena nak tim di Rangkasang Karain Saloki Boya. Yari nakana laku bunuh kau nakana tiak kirong karena ini palaku. Erau Pak di balak lumpuh ki bunuh paing. Karena kelak japa janam karen katela auto kintu. Puna paing kulumba ki batu naum berarti salama kan tu. Tina ki bunuh karen. Puna ki lumba berarti ki bunuh karen. Ternyata lampai ben nakana kare Sombaya ja periol pa nak kirang asal periol. Inga apa na berarti naum kare Sombaya. Rati mirtong putu kakar balak lumpuh kapi-kapi. Nakan salam orang kasar, nakan salam karen kali bawa menasari karen banyak kandre. Ikutari karen banyak sepanjang nakan salam kali bawa mikusari kandre nabat tepi mana ku paluang. Nakan suruh kare samba batu nakan jarian dibunuh. Akhirnya diselamaki dia, sering ilmu nakare Sombaya berkembala itu nih ko paraka. Berkembala itu nih ilmu parakanna. Kalau yang seperti itu, mohon maaf. Kemampuan yang apanya ini yang dia pakai? Yang putihnya kurasa yang dia kasih, tapi yang hitamnya itu tidak ada pakai Karain Sombaya karena jelas kalau dia ini hati. Itulah ya maksudnya ya, seperti yang itu. Putihnya karena memang ilmunya kan banyak sekali beliau. Kami saja ini cucu-cucunya ini saya tidak berani tanya itu yang saya bilang jika kalau itu para kanta nenek jangki kasih kak, kalau lain kasih. Jadi karena itu kamu yang tergantung kita ji mau mempakan salah. Iya, mau mempakan benar, iya, gitu. Iya. Sebuah ilmu atau kemampuan yang diwariskan oleh para leluhur ini
yang pada mulanya bertujuan untuk hal yang baik dan bermanfaat. Kemudian pada praktiknya terjadi sebuah penyimpangan-penyimpangan oleh para penggunanya, yang kini kita kenal dengan istilah pangisengan parakang atau ilmu parakang. Punya munyangku, nah nikahanan ini nikahna cambal lungka, pernah cambal lungka nak di mana nyonya nekku bantai bulu kuma kajiwara, tahama bone sinjai. Tina tangis singin jon nak mana yang kana cambal lungka teraing. Nikahna cambal lungka ini acam mentong. Punna suleng kayak kamu mana naungan loko pun dari suleng kana. Kayak tujuan nasi cici ini. Ini marat. Ini yang jamnya araran. Ini palak bangking ratanya ini. Iya. Ini palak bangking. Iya nya palak bangkinan nyo yang asik minyo. Palak bangkinan nyo kana karentara hatat no kamanyo asik. Tiap ke juga dulu ya kan. Pun nak kate tiap ke kucartangi. Nak ke jalan-jalan mami tau kana si pawatan jalan dapus tikising. Kasih benar no kamanyo pun kota nangkam makinjo. Nah tu batu kota na contoh na kamane. Nanti nak keturunan batu kota nang tiap makaraki. Kemana namanya hancur ini? Hancur. Punane sumpah saja di kota nang. Memang iya. Punane tina keturunan tasigi din yang kana tasirangnya Allah satu pandita katin dan kana tunganua. Ingkanyo tadi ci enggak pangawala na gupag dingka ko. Dikasin tadi kuliah apalagi punna. Kututujin na mo. Tapi punna langsung secara langka dengan nyata nih sungguh sulus salsi kan jagain Allahnya. Lanya memang jagi. Punna tak banget tak sungguh mana nani pahamunyo anuanyo. Berarti borang ngam magaranyo nya ka nyanu anala tala. Ini mikirat. Tampang ngam lagi. Langsung memang jadi lebar. Langsung memang jadi. Sarudin sebagai seorang Sanro di Longka menjelaskan bahwa ketika menggunakan ilmu tersebut, seseorang akan kebal terhadap benda tajam, tidak terlihat, tidak akan mati di perantauan, ilmu tenun, dan masih banyak lagi. Bahkan ilmu tersebut dapat digunakan oleh seorang wanita. Yang sebenarnya ini tujuannya dulu, pada dulu-dulunya aku rasa bagus. Tapi pada akhirnya kan terjadi sebuah penyimpangan di tengah jalan. Ya menjanjikan itu menjujur kuising anjo. Painting kana kuanjo turulun tan ko ilmu hitang apa? Iya, ilmu hitang. Iya. Jure minjo kuano timane na pala tala ciki sulu ane na lana ko ya na lana ranta sakatina are na ranta sanele anne. Apa katutu lalu njo siana leleno. Antama kerbatang kunjiang ko na yan ni pagalompo yemne na tete na ko parakangang. Berarti tinggalnya sangka menyetau tas pengisingan karena ulu yang tak gentung-gentung ya apa? Atin na jantiyo ni ko ne. Tina na kaman ya tina. Tinan tu ko na mayan niya kaman. Tiano kamu yang masuk. Tinan tu ja ko na mayan muna ko kasuk-kasuk mangari kaling ko tinan man tu mana paasan tina. Betul iya. Kamu tuh nyenja punya karena parakang apa nak kurang coba periksa tahu apa nak kurang. Nah sengko parakang kamu tuh nyi kalau anak setangan ile pokok cini setan. Gara-gara apa? Gara-gara paparutung karena jadi karena setan. Padahal salah-salah masih nganun na isang gara-gara mana nya mange. Iya betul. Senja Naku agak singin banyak mau kunyo mange jadi puna lama tawan jama balam pabanging imba sapi nanya anu mau ngemnya aku ngiji parakang kawa kinjo riolo mau ngi iyo ngemnya ni ko cammi di makane ko ap kau jinjo jadi ni ko parakang katenda ka jadi kini nak andreng ko loton ten aja niku nge parakang nah salo pangamasan tena cini ka jadi ko parakang kasar ngandre tau ten aja jadi mau ngali ko kacammi jinjo mau nanya mate mang itu toa gari mang na mate ala anak-anak ini ko tena nani iseng ko parakang kata iseng anu batong kandre tani cini kai tena ni cini ki dari ko dito piti nyari-nyari ang ko parakang yung ngali apa setan tina na cini mataya. Para tetua di Longka menjelaskan
bahwa perwujudan parakang sama sekali berbeda dari anggapan orang sebagai makhluk menyeramkan, makhluk penghisap darah dan usus anak-anak, pengganggu wanita hamil, dan lain-lain. Menurut mereka, parakang itu substansinya adalah sebuah sifat buruk seseorang dan penyalahgunaan ilmu. Nari anu kunene pangisingan dinjo anu sarigi dinjo anu nakana lera panami kamu kanyo naungan narawai tuan tato dinjo tuan tam na juri dinjo anu iya jintu dinjo pangisingan juri Jenton jadi juri juri jintu na injo punane pangisingan anu antu jari-jarian dinjo pantarangan nene ki paraluangan dinjo eruk kising ko timai dinjo pamumbaana ini si sitang parakang. Iya. Namanya juga parakang memang. Nurayan tuh bawa karaing. Saya Yusuf, Tuan tak salah kan. Kalau di sini tuh Pak, kalau dibilang saya Yusuf orang tidak masih takut sebut nama itu. Berarti salah satu kemampuan keilmuan yang dimiliki saya Yusuf yang diwariskan ke orang-orang Longka. Iya, antara lain Pak, antara lain lewat bapaknya juga Nabi Haidir. Karena banyak orang yang memimpikan Nabi Khidir saja dia sudah bisa jadi dukun. Dan tidak ada satu pun orang Longka kalau tinggalkan kampungnya, tidak ada satu orang pun yang penakut. Punan rai kiri bawa karain, asar ki petunjuk, gunakan ilmu ini Mbak dengan sebaik-baiknya. Kalau orang Longka dan kamu yakin percaya kepada Allah itu ada, Allah itu kuasa, maka kamu penuh dengan ilmu kebatinan, ilmu agama, tanpa berguru di mana-mana. Penjelasan panjang dan singkat tentang keilmuan ini yang cikal bakalnya berawal dari sebuah tarekat. Tarekat sendiri merupakan sebuah istilah yang merujuk pada paham tasawuf dan sufisme Islam. Secara bahasa berarti jalan atau metode, dan secara konseptual bermakna jalan kering di tengah laut. Parakang menurut para narasumber adalah salah satu ilmu yang dihasilkan dari pemahaman tarekat. Bagaimana pendapat pemirsa? Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya.